Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang mulia, insyaallah dimuliakan oleh Allah, mari kita bertilawah, berusaha menghidupkan ayat-ayat Allah dalam kondisi apapun, dan kita ngalap berkah. Mudah-mudahan Allah menjadikan amal kita sebagai amal yang paling baik besok yaumul kiamat, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan ahlullahu fil ardi. Jadi dalam hadis dikatakan bahwa Allah itu memiliki keluarga di bumi. Jadi keluarga ini bukan berarti Allah punya anak, bukan berarti Allah punya paklik bulik, bukan. Tetapi hadis ini dipahami secara makna tersirat bahwa yang dimaksud ahlullah, keluarga Allah, itu adalah manusia yang suka menyibukkan dengan Al-Quran, mulai dari membacanya, kemudian mengkajinya, merenunginya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Jadi tidak dibenarkan kalau orang mengatakan Allah punya anak, punya bapak, punya paklik bulik. Itu anggapan. Karena banyak manusia yang menganggap Tuhan itu matahari, Tuhan itu rembulan, Tuhan itu patung, Tuhan itu gunung, Tuhan itu laut, dan seterusnya. Makanya Allah menurunkan surat An-Nas ini supaya Allah mengajarkan kepada umat manusia, khususnya orang beriman itu, agar benar dalam jalannya. Sebab manusia itu salah, banyak salahnya. Kenapa salah? Karena mereka mengikuti perasaannya saja. Jadi perasaannya orang Jepang mengatakan Tuhan itu matahari, sehingga mereka menyembah matahari. Perasaannya orang India mengatakan Tuhan itu adalah pohon, makanya mereka pohon. Perasaannya orang Mesir, orang Arab yang dulu sebelum Islam, mereka mengatakan Tuhan itu gunung, Tuhan itu api. Ya, di Iran itu Majusi menyembah api. Jadi mereka menganggap Tuhan itu berbentuk api, karena api itu menguasai jagat raya dan sosial. Nah, kalau perasaan manusia itu dibiarkan begitu, maka banyak orang akan tersesat. Makanya lah Allah mengajarkan kepada kita orang-orang beriman. Alhamdulillah, ini ayat ini pendek, tetapi ayat ini luar biasa luas dan begitu indah. Bukan saja indah, sempurna, baik, dan logikanya tenang, masuk akal, menenteramkan hati dan pikiran menjadi tenang. Itulah ajaran Islam, Masya Allah. Kita baca pelan-pelan dan kita ngalap berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita predikat Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini Allah mengajarkan, katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi ayat yang pertama ini Allah mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan sekaligus mengajarkan kepada umat manusia, khususnya orang-orang beriman. Ya. Jadi ini untuk dakwah, juga untuk mengedukasi umat Islam bahwa aku berlindung kepada Tuhan, ya, Tuhannya manusia. Ya. Jadi yang pertama kali Allah sebutkan itu adalah Tuhannya manusia, karena pada dasarnya itu manusia itu punya namanya ghorizatut tadayyun. Ya. Apa itu? Naluri beragama. Jadi naluri beragama itu Allah tanamkan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali. Ya. Jadi kalau ada orang yang punya pemahaman anti Tuhan seperti komunis, ya. Jadi komunis itu dari dulu, ya, dari abad ke-17, 300 tahun. Ya. Itu menyalahi fitrah. Jadi menyalahi fitrah itu begini, ya. Fitrahnya manusia itu kan sebenarnya kan menikah, ya. Tapi dilarang menikah, itu kan menyalahi fitrah. Ya, fitrahnya manusia itu punya anak, punya keturunan, mencintai lawan jenis. Nah, itu dalam Islam ada namanya nikah. Dan ada namanya tarbiyatul aulad, mendidik anak.
Tapi ketika manusia melarang, apalagi sekarang ada child free, itu namanya menyalahi fitrah. Dan ajaran-ajaran komunis ini menyalahi fitrah. Apa akibatnya? Akibatnya manusia itu akan resah. Jadi manusia yang dipaksa dengan ajaran-ajaran komunis itu akan resah. Jadi yang namanya manusia itu butuh namanya Allah atau Tuhan, ya. Dalam bahasa Arab itu namanya Warisatut Tatayun. Terima kasih Pak. Nah, inilah yang terjadi ketika orang-orang dulu Uni Soviet, ya, sekarang Rusia, atau orang-orang Cina, ya, itu dipaksa untuk anti Tuhan, anti agama. Itu nggak bisa. Bahkan sekarang alhamdulillah banyak orang-orang mu'alaf di daerah ex-Yugoslavia, ya. Jadi Bosnia itu hampir 80% Muslim, ya. Bosnia, Kroasia, ya. Kemudian Serbia. Nah, Serbia ini kurang lebih sekitar ya antara 30% lah, ya. Itu Muslim. Jadi Serbia, bayangkan. Yang Serbia tahun 92 itu terkenal kejam membunuh umat Islam di Montenegro dan Bosnia. Ternyata di dalamnya ada kaum muslimin yang Masya Allah sekarang bertambah lagi, apalagi sekarang, ya. Jadi 28-29 tahun yang lalu itu banyak komunis. Ketika komunis tumbang dan hancur, banyak orang yang mu'alaf. Ada sebagian kecil masuk Kristen, masuk Yahudi, tapi sebagian besar masuk mu'alaf. Banyak orang yang nggak tahu bahwa Bosnia itu mayoritas Muslim, Kosovo, kemudian Serbia, Albania itu Eropa semua itu, dan itu Muslim semua. Yang lebih hebat lagi adalah Inggris. Di Inggris itu tahun 80 itu masjidnya masih puluhan, ya, berkisar antara 40-30, tapi sekarang itu udah ratusan. Lebih-lebih lagi ada Cat Stevens masuk Islam dan berubah menjadi Muhammad Yusuf Islam Dai Internasional. Masya Allah. Jadi manusia itu tidak boleh dipaksa anti Tuhan, nggak boleh itu menyalahi fitrah. Apalagi sekarang di negara Indonesia ini dipaksakan nggak boleh percaya pada Tuhan. Ya meskipun halus, ya, karena mayoritas umat Islam 83% itu adalah umat Islam. Ya bertentangan lah, ya. Nah kemudian yang kedua adalah Lauren Booth, ya saudaranya atau adik. Ada yang bilang adiknya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair itu, Lauren Booth itu mu'alaf. Ini luar biasa. Jadi subhanallah, Lauren Booth itu masuk Islam gara-gara melihat orang Palestina yang miskin kemudian puasa. Aduh, nggak masuk akal. Ini merusak tatanan Barat. Kalau Barat itu sukanya hura-hura, kalau sengsara itu mereka pengennya having fun. Ini orang Islam miskin tapi puasa, Masya Allah, luar biasa. Di Palestina, ya biasa. Nah yang kedua adalah Malikin Nas, ya, rajanya manusia. Di dalam tafsir ini, di Sufatut Tafasir, saya ngalah berkat juga kepada sang penulis. Jadi penulisnya Sufatut Tafasir ini, ya, Muhammad Syahali Asob ini. Kebetulan saya ngaji Sufatut Tafasir udah lama, ya, dari zaman kuliah. Masya Allah, saya ngalah berkah kepada beliau yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah Tuhannya manusia, jadi rajanya manusia. Yang pertama Tuhannya manusia, karena sifat manusia itu butuh Tuhan. Yang kedua adalah rajanya manusia. Allah hendak menyampaikan bahwa sebenarnya kalau di antara manusia itu ada raja-raja, ya, yang dianggap raja. Dulu ada Raja Fir'aun, Raja Namrud, ya, Raja Nebukadnezar, Babilonia. Kalau di Indonesia itu Raja Mojopahit, ada Raja Siliwangi, ada Raja Erlangga, ada Raja Singosari, Raja Kediri, dan raja-raja. Kalau sekarang ada di Jogja, di Solo, Surakarta. Bahkan kalau kita lebih kecil lagi itu di Medan, di Sumatera, itu ada raja-raja kecil, ya. Kalau tadi kan raja-raja besar, ya, raja-raja kecil. Jadi raja manusia itu dari kalangan manusia itu jenisnya macam-macam. Jadi kalau di Batak, ya, di Batak itu ada setiap klan itu punya raja. Rajanya Nasution, rajanya Pulungan, rajanya Tarigan, rajanya, dan macam-macam, ya. Masing-masing punya raja. Nah, lebih besar dari itu seperti Raja Mojopahit ini agak besar. Yang luas kekuasaannya itu meliputi seluruh Nusantara, bahkan Nusantara udah hilang, ya, sudah. Dulu Mojopahit itu lebih besar daripada sekarang ini. Sekarang ini mengerucut, ya. Timor Leste hilang. Itu
Majapahit jauh lebih besar daripada Nusantara. Nah, lebih besar daripada itu apa? Fir'aun dan Namrud. Jadi Namrud itu di Irak, di Babilonia itu sepanjang itunya itu miliknya Namrud. Kalau Fir'aun itu seluruh Mesir dan luar Mesir. Yang lebih besar daripada itu apa? Itu yakni Raja Romawi. Raja Romawi itu mulai dari Romawi Barat itu Spanyol sampai ke Roma Italia sampai ke Konstantinopel. Itu jauhnya itu ribuan kilometer. Seluruh Eropa, hampir seluruh Eropa. Spanyol, Portugis itu kan paling barat, Eropa paling barat. Italia itu Eropa paling selatan. Kemudian Konstantinopel, itu timur, dan kemudian Konstantinopel itu adalah Romawi Timur. Rajanya ada dua. Yang barat itu tadi, yang timur itu tempatnya di Konstantinopel atau Istanbul kalau sekarang. Sekarang itu namanya Istanbul, Turki, bagian Eropa. Itu kekuasaannya sampai ke Palestina, Itu kekuasaan raja yang terbesar pada saat itu. Apa ada lagi? Ada Raja Persia. Jadi pada saat itu ada Raja Romawi, ada Raja Persia. Raja Persia itu meliputi pusatnya di Iran, di tengah-tengah, Teheran itu, itu sebelum Islam. Kemudian ujung baratnya itu di Irak bagian selatan, di Qatar, Bahrain, itu kekuasaannya. Bahkan Madinah itu sebagian kecil ada kekuasaan Persia dan Romawi, kecil-kecil. Kenapa nggak ke Mekah? Mekah itu tandus, jadi nggak dijamah karena sangat tandus sekali. Sampai paling timur itu India, kemudian Afghanistan, Pakistan dan seterusnya. Timurnya itu Afghanistan, itu kekuasaannya Raja Persia, Jadi kalau Romawi itu Heraklius, kalau Persia itu Kaisar, Jadi itu raja yang dalam catatan sejarah itu terbesar, Makanya ada di kalangan manusia itu ada raja-raja, ada raja kecil yang tadi saya sebutkan, raja setengah besar, lebih besar dari itu, dan raja besar itu mulai dari Majapahit yang super besar lagi, yang tadi, Kemudian yang super besar lagi adalah Persia dan Romawi. Itu jauh ribuan kilometer, jadi mungkin berlipat-lipat, luasnya 2 kali Indonesia. Nah, makanya dalam sebutan yang kedua, ini rajanya manusia, Allah hendak menyampaikan bahwa hanya Tuhanlah, hanya Allah lah rajanya manusia, bukan Nebukadnezar, bukan Namrud, bukan Fir'aun, bukan Majapahit, bukan Persia, bukan Ramses. Kalau Ramses dulu itu di Fir'aun, Fir'aun itu yang paling terkenal, tapi kalau dalam catatan sejarah itu namanya Ramses 1, 2, dan 3 seterusnya, itu Ramses. Dan bukan raja. Kalau di Indonesia itu ada raja yang Majapahit, ada berapa, kemudian sekarang ini juga ada raja, itu raja manusia. Bukan itu yang dimaksud, tapi rajanya manusia itu adalah Allah. Ini mengandung maksud bahwa agama Islam itu menghapus sistem perbudakan di antara manusia, Makanya umat Islam itu jumlahnya semakin lama semakin banyak. Kenapa? Karena menghapus yang namanya perbudakan manusia. Jadi manusia baik di Jawa, di Sunda, maupun bahkan di India, bahkan di Bali, itu dulu ada namanya perbudakan manusia. Jadi manusia menyembah rajanya, atau bahkan membawa upeti dan seterusnya. Kalau di India lebih parah lagi, ada kasta. Jadi kasta Brahmana, kasta Sudra, yang paling Sudra, atau kasta yang lebih daripada itu. Saya lupa namanya kasta apa itu, yang kemarin berbondong-bondong masuk Islam, bahkan mengancam kasta yang paling rendah ini itu diibaratkan seperti kotoran hewan. Jadi sangat diremehkan. Sepintar apapun kalau kastanya rendah akan diremehkan. Itulah ajaran-ajaran di luar Islam. Jadi kalau di dalam Islam itu kan di dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Di situ pakai inna. Sesungguhnya inna akramakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. Jadi kalau raja tapi suka korupsi, pemimpin suka korupsi, rendah. Tapi kalau budak itu kan paling rendah, Tapi kalau dia ibadah, dia hatinya bersih, dia baik, dia paling mulia. Mengalahkan presiden, mengalahkan raja. Kalau sekarang yang paling terkenal itu Raja Arab. Sebenarnya itu nggak ada dalam Islam. Ini Arab ini fatal, salahnya itu berlipat-lipat di negara Arab. Dan lebih salah lagi adalah
kelompok-kelompok Islam itu menjadikan Arab itu sebagai acuannya. Padahal Arab itu kan kerajaan. Sedangkan kerajaan itu dihapus dalam Islam, artinya bertentangan dengan Islam. Coba lihat, Raja Arab, Raja Bahrain, Raja Qatar, Raja Yordan, semua itu bertentangan dengan Islam. Cuman sekarang orang nggak paham, itu loh masalahnya. Sekarang Carut Marut ini salah satunya paling dosa itu ya orang Arab. Maksudnya kerajaan Arab, Saudi Arabia yang berlindung di bawah ketiaknya Amerika. Bahaya kan? Makanya Carut Marutnya itu bukan karena Islam diterapkan, tapi karena umat Islam sendiri ya Raja Timur Tengah, Raja Salman. Aduh, kadang sedih juga ya. Kayak gini itu banyak orang yang nggak paham, tapi ya gimana? Ya dakwah aja. Ya. Jadi raja itu dalam Islam itu dihapus. Makanya Allah menyampaikan Malikin Nas, rajanya manusia. Ya. Ilahin Nas, sesembahan manusia. Jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa manusia itu oleh Allah dikasih namanya Ghorijatut Tadayun, naluri beragama. Oleh karena itu manusia itu pasti mencari kekuatan di luar dirinya, yakni Allah, Tuhan. Jadi orang-orang yang beragama, orang-orang yang memiliki paham komunis di Cina maupun di Rusia itu dipaksa oleh penguasanya, dipaksa untuk tidak beragama. Tapi dalam hati kecil mereka itu pengen beragama. Nah ini masalahnya. Ini antara Rusia dan Cina itu berbeda. Kalau Rusia itu Vladimir Putin itu membiarkan. Jadi negara-negara ex-Uni Soviet atau negara-negara sekarang yang berkolaborasi dengan Rusia seperti Chechnya, Kazakhstan, Uzbekistan itu dibiarkan aja, nggak masalah. Yang penting ekonominya kerjasama. Sedangkan negara-negara yang Uzbekistan, Turkmenistan, ya, Tajikistan, ya, itu banyak 90-100% itu orang Islam. Oleh Vladimir Putin dibiarkan. Nah beda dengan Cina. Cina ini agak keras. Meski di daerah Cina Barat, yakni di daerah Turkmenistan. Jadi Cina yang bagian barat itu yang berdekatan dengan Turkmenistan itu kan masuk wilayah Cina itu hampir 100 juta umat Islam. Coba bayangkan, kalau andai kata pemerintahan Cina itu tidak melarang warganya untuk memeluk Islam, wah udah akan dikuasai Islam. Karena fitrahnya manusia itu mencari Tuhan, bukan mencari materi. Kalau materi pada akhirnya kan mentok lah ya, sudah nggak ini lagi. Tapi oleh penguasa Cina itu dilarang keras, bahkan dimusuhi dan seterusnya. Ada yang dimusuhi, ada yang tidak, tergantung politiknya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah mengingatkan min syarril waswasil khannas. Jadi ya Muhammad, mintalah petunjuk kepada Allah ya dari bisikan kejahatan setan yang bersembunyi. Ya, ini kasih sayangnya Allah pada orang-orang beriman itu sampai segitunya. Allah menjelaskan setan. Jadi setan itu dikatakan al-waswas ya. Jadi waswas itu mengganggu, menggoda. Jadi kalau kita punya perasaan waswas, terutama mau berbuat baik, itu ada setan. Setan itu apa sih? Setan itu adalah sifat yang buruk yang kalau makhluknya itu namanya jin. Jin itu tidak kelihatan. Dia berada dalam lingkungan kita tapi alamnya beda, ya. Jadi kalau ya ini bahasa umumnya ya, kalau Anda pernah nonton film Predator ya. Ini bahasa visualnya ya, kira-kira saja ya.